diperintah bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin diperintah bersama-sama. Lagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Silakan duduk di bangku. Anak semua, hari ini kita belajar tentang masalah merawat makhluk hidup. Apa tadi? Merawat makhluk hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa makhluk itu ada berapa macam? Ada tiga mak. Yang pertama manusia. Yang kedua, yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan belajar selanjutnya. Sebelum kita belajar tentang selanjutnya, apakah ada Al-Quran ataupun hadis yang bercerita atau berhubungan dengan masalah makhluk hidup? Ada apa tidak? Ada. Ya, sekarang Bapak tanya, kalau misalnya ada. Bapak tanya dulu, Al-Quran surah apa yang berhubungan tentang masalah merawat makhluk hidup? Coba, Alika. Surat An-Nur ayat 41. Betul apa salah? Betul. Kemudian yang kedua, apakah ada lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah merawat makhluk hidup? Apa atau tidak ada? Oke, sekarang yang kedua, Bapak surah Al-Qur'an. Surah apa ayat berapa? Iya, surah Al-Baqarah ayat 160. Betul bahasa Nara? Baik, Bapak tanya lagi. Tiga aja lah sebenarnya surah Al-Qur'an itu banyak yang berhubungan tentang masalah merawat makhluk hidup. Satu lagi, Bapak kasih ajar langsung, ajar. Al-Maidah ayat 2. Betul apa salah? Betul. Jadi itu ayat semuanya berhubungan dengan masalah merawat makhluk hidup. Tadi Bapak menjelaskan situ ada hal-hal yang berhubungan dengan merawat makhluk hidup, ada Al-Quran dan ada hadis. Nah sekarang hadisnya, siapa yang meriwayatkan hadis yang ada hubungan dengan masalah merawat makhluk hidup? Bapak tanya dulu si Kiajan ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betul apa salah? Betul. Ya. Ini kenapa nama jadi kita semua? Sebabnya kita pada sebelum kita belajar itu kita suruh anak-anak untuk menghafal surah-surah yang berhubungan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi anak-anak ini mencari masing-masing di mana ayat Al-Qur'annya, di mana hadisnya, kemudian apa bunyinya. Nah, itu. Jadi bukan semata-mata kita yang mengajarkan, cuma yang memberikan saran, hanya memfokuskan di mana ada ayatnya, kemudian anak kita semua mencari dengan baik dan benar. Ya, ada beberapa penelitian, ya. Makhluk hidup pada beberapa penelitian. Yang pertama adalah organisme. Jadi organisme adalah sesuatu yang mudah ditemui dengan mudah. Jadi pengertian daripada makhluk hidup itu adalah sesuatu organisme yang mudah dicari, misalnya ada jamur, tanaman, hewan, dan bahkan manusia seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi sebenarnya ada hubungannya antara macam-macam makhluk hidup dengan pengertian makhluk hidup. Jadi di sini tadi adalah mudah ditemui, yaitu adalah makhluk hidup adalah sesuatu organisme yang mudah ditemui, misalnya adalah tanaman, jamur, hewan, bahkan manusia. Itu semuanya mencakup tentang masalah macam-macam makhluk hidup. Yang kedua adalah sesuatu protozua atau bakteri yang tidak bisa dilihat. Itu juga adalah makhluk hidup. Dan juga makhluk hidup yang sulit dilihat. Dan kemudian ada juga yang terakhir adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu organisme itu berkembang biak dengan beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi ini adalah
menyesuaikan dengan lingkungan. Oke, sekarang lanjut. Jadi itulah pengertian tentang masalah makhluk hidup itu ada 3 macam. Nah, hewan sebagai makhluk hidup. Apakah Anda semua tahu tentang masalah berbagai jenis hewan di sekitar kita? Pasti tahu. Jadi hewan yang ada di sekitar kita misalnya ada kucing, ada semut, ada kupu-kupu, kemudian ada ayam, ada itik, dan lain sebagainya. Jadi binatang ini, hewan sebagai makhluk hidup ini ada yang dipelihara dan juga ada yang tidak dipelihara. Yang dipelihara misalnya adalah ayam, kucing, dan ini adalah dan lain-lain. Dan ini adalah ada beberapa manfaat. Nah, nanti kita jelaskan apa-apa manfaatnya. Kemudian makhluk hidup yang berada di luar alam atau berada di alam, yang bebas, ya harimau, kupu-kupu, macan, capung, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hewan sebagai makhluk hidup. Kemudian untuk hewan yang hidup di alam liar, hewan yang hidup di alam liar itu tidak perlu kita pelihara. Misalnya macam kalau kita tidak bisa memelihara, maka akan membinasakan, akan memudaratkan diri kita sendiri. Bisa kita dimakannya, bisa kita digigitnya, karena makanan daripada singa itu adalah makanan dari harimau atau makanan dari apa saja itu adalah daging, termasuk daging manusia. Berarti banyak yang dimakan harimau, banyak yang dimakan. Cara merawat hewan. Nah, cara merawat hewan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyediakan kandang atau wadah yang nyaman. Jadi kita punya kandang dulu sebelum kita memelihara hewan, sebelum kita merawat hewan. Jadi kandang itu kita bikin, kemudian sebaik mungkin setelah kita rawat, hewan peliharaan kita, kemudian kandang-kandangnya itu harus dibersihkan paling tidak 1 minggu dalam sekali. Yang kedua, memberi makanan dan minuman. Jadi selain kita memberi kandang tempat dia berteduh, tempat dia tinggal, juga adalah memberi makanan dan minuman. Dan bahkan makanan dan minuman itu juga kita beri makanan yang sesuai dengan makanannya yang juga bergizi dan bermanfaat. Terus yang ketiga adalah seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa itu adalah membersihkan pagar, membersihkan kandang, membersihkan kurungan yang sudah dibikin, yang sudah kita buat untuk peliharaan binatang ternak kita. Oke, ya. Jadi bermacam-macam tentang masalah pemeliharaannya, dan lagi ada juga melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi bukan saja kepada manusia. Vaksinasi itu hanya memberikan kekebalan, sama dengan imunisasi, memberikan kekebalan. Jadi semua binatang, semua makhluk hidup juga ada diberikan vaksinasi. Maka itu vaksinasinya bisa memberikan pupuk, memberikan supaya pohon-pohon itu pada cepat layu, pada mati, sama juga dengan binatang dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, menyediakan tempat di luar kandang. Jadi ada 2 tempat di luar kandang, bisa tempat untuk bermain. Nah, misalnya nih di gambar sini adalah anjing. Jadi anjing ini adalah harus ada suatu tempat di mana tempat bermain dan di mana tempat tidur harus dibedakan dan dilainkan dengan yang binatang-binatang yang lain. 6. Berkomunikasi secara intensif. Artinya berhubungan, berbicara, komunikasi dengan baik, ya. Biasanya orang yang punya binatang itu kadang-kadang berkomunikasi atau berbicara dengan kucing. Kadang-kadang kan kucing atau ayam kadang-kadang diberi nama apa, yang kadang-kadang diberi nama, misalnya kalau kucing diberi apa nama, misalnya diberi nama kuning misalkan. Kemudian untuk
ayam diberikan nama Fitri, kemudian untuk anjing diberikan apa, diberikan nama apa, misalnya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu harus komunikasi. Dan biasanya kalau komunikasi itu binatang yang kita pelihara itu akan berkomunikasi dengan kita dan bisa berinteraksi dengan binatang peliharaan kita. Yang ketujuh, kebersihan. Kita tadi menjaga. Tadi ini menjaga kebersihan. Nah, itulah yang harus kita perhatikan di dalam menjaga, di dalam memelihara, dan juga di dalam merawat makhluk itu. Ayo mengerjakan LKPD kepada semua. Jadi ini Gubernur sama Ibu Bupati akan membagikan LKPD kita untuk dijawab, ya, untuk dijawab dan dikerjakan secara kelompok. Ya, kelompoknya bahan ada Pak. Silakan bahan ada Pak. Yang laki-laki yang tetap. Oke. Silakan dikerjakan. Kepada anak semua sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Oke, sekarang silakan untuk kelompok 1 untuk menempelkan ke depan, ya, menempel ke depan, dan tolong bacakan hasil daripada diskusi kalian. Coba silakan Alika mewakili ke depan. Ya, ini adalah dari kelompok 1. Iya. Ya, silakan Alika dibacakan hasil daripada diskusinya. Ya, silakan. Jenis hewan peliharaan, tempat hidup kandang, jenis makanan padi dan hewan, manfaat hewan bisa dimakan. Oke, siap semuanya. Silakan kepada Anda kembali kursinya dikembalikan dasar. Silakan tempel. Ya. Silakan bacakan hasil daripada diskusi kalian. Hadap ke depan, ke depan. 1 apa? Iya, sip, oke. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Suaranya keras ya, bacakan hasil daripada diskusi kalian. Misalnya nama hewan apa, jenis hewan apa, tempat hidup apa, kemudian jenis makanannya dan manfaatnya apa. Yani ada. Kami dari kelompok 3. Nama hewan ikan, jenis hewan peliharaan, tempat hidup akuarium atau kolam, jenis makanannya pelet, manfaat hewan bisa dimakan. Oke, silakan. Lihat, semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan pelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.